untuk bacaan Zubair Al-Mantabi. Oh, Masya Allah, tuh dapat 2 jempol bacaannya. Sudah cukup? Go. Koko dan Islim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Kak Irfan Hakim di sini. Ini dia Hafiz Indonesia 2024. Cinta Al-Quran. Ini adalah babak 5 besar. 5 peserta terbaik dari 24 peserta total di tahun ini akan tampil di hadapan Anda. Dan akan dinilai oleh 4 dewan juri kita untuk hari ini. Yang pertama adalah Kak Nabila Abdurrahim. Selanjutnya Abi Amir Faisal Fat. Syekh Husain Jaber. Dan juri tamu kita Koh Dedi Slim. Kak Nabila sudah sehat? Alhamdulillah. Kemarin anak-anak pada kangen, oh gak ada Kak Nabilanya katanya. Tapi alhamdulillah yang koreksi cuma 1. Tapi ya mudah-mudahan Kak Nabila diberikan kesehatan tuh sampai nanti wisuda akbar dan seterusnya juga ya. Amin ya Rabbal. Apalagi sekarang Kak Nabilanya ada 2 nih. Nabila dan Nabila, alhamdulillah. Langsung saja kita sambut, ini dia 5 besar Hafiz Indonesia 2024. Tepuk tangan dong untuk mereka. Dan kalian ini dari 5 besar, ayo tinggal 2 langkah lagi menuju ke babak wisuda akbar. Dan hari ini masih ada pin Faiz loh. Siapa yang mau? Wah, kemarin sudah ada 2 Zubair dapat ya. Oke, yang lainnya masih 1. Oh iya, belum. Nanti mudah-mudahan hari ini dapat yang bagus tampilnya. Oh iya, ya insya Allah itu juga. Iya. Oke, kalau gitu Kak Irfan akan absen 1 demi 1 ya. Gibran 8 tahun, Medan 3 juz. Assalamualaikum. Selanjutnya Kelvin 8 tahun, Cilengsi 3 juz. Assalamualaikum. Yukiko 7 tahun, Purwakarta 4 juz. Assalamualaikum. Arfan 6 tahun, Batam 5 juz. Assalamualaikum. Dan Zubair 8 tahun, Gresik 6 juz. Assalamualaikum. Masya Allah. Oke adik-adik, hari ini di babak musabakoh di 5 besar ini tantangan kalian adalah tarjim. Tarjim. Tarjim terjemahan, betul. Jadi nanti Abi Amir akan meminta kalian membacakan ayatnya sekaligus nanti diterjemahkan ya. Nah gaya terjemahannya terserah gimana kalian saja. Gaya masing-masing, oke? Siap? Insya Allah. Siap. Oke, kita akan bermain pertama dengan Zubair, penerima pin Faiz sudah 2 nih. Yang lainnya ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kemarin kan Zubair itu mendapatkan pin Faiznya 2 ya. 1 dulu yang pertama, kemudian kemarin dapat lagi. Jadi sudah dapat 2. Hadiahnya pun kemarin 2. Katanya 1 hadiah diberikan ke teman kamu ya. Dikasih ke siapa? Arfan. Ke Arfan, karena Arfan belum dapat pin Faiz, belum dapat hadiah. Senang dong Arfan ya. Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Luar biasa, dari kecil sudah diajarkan untuk berbagi. Nah, hari ini kamu jangan deg-degan deh. Tadi gini, Kak Irfan aku deg-degan. Tenang, bisa. Oke? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Siap. Untuk Zubair, apakah kamu sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Zubair sudah siap. Silakan Abi Amir Faisal Fat. Zubair, bacakan surah Az-Zalzalah. Kemudian terjemahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Aku berlindung dengan Allah asy-syaitani, syaitan, ar-rajimi, yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila bumi diguncangkan, dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi mengeluarkan isi beban beban berat. Dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengannya? Pada hari itu, bumi menyampaikan berita tentang apa yang terdapat manusia. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan Bagaimana Dewa Juri? Sudah cukup? Kalau mau bisa satu ayat dan terjemahnya langsung bisa juga. Lianna rabbaka awha laha, terjemah. Coba per ayat, coba. Bisa. Lianna rabbaka awha laha. Terjemahkan.
Dan manusia berkata, Ya cukup. Shadaqallahul azim. Allahumma ramna bil Quran. Boleh tepuk tangan untuk Zubair Gresik. Gak apa-apa. Di belakang sudah panik sekali. Ya, emang susah ya. Bahasa terjemahan itu memang bahasa Indonesia juga bahasa Indonesia tingkat tinggi biasanya. Bukan bahasa Indonesia sehari-hari. Karena bahasa Al-Quran pun bukan bahasa Arab biasa. Itu juga sudah tingkat tinggi karena wahyu dari Sang Pencipta langsung. Jadi ini usaha luar biasa, boleh tepuk tangan untuk Zubair. Nih, kalau Abi itu tidak hanya ahli terjemah tapi juga tafsir. Karena orang kadang-kadang suka menyamakan antara terjemah dan tafsir ya Bi ya. Iya, Padahal berbeda bukan? berbeda. Jadi terjemahan adalah ia makna kata per kata dari ayat-ayat Quran. Kalau tafsir? Tafsirnya adalah penjelasan yang lebih dalam lagi, lebih luas lagi dari makna kata per kata. Ya. Karenanya seringkali seseorang dia tidak bisa paham kalau hanya bersandar kepada makna kata per kata. Harus ada penjelasannya mengenai asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul. Kemudian maksudnya apa, nah itu semua membutuhkan tafsir. Alhamdulillah Kak Irfan, untuk revisi tahun 2019 ini penerjemahan Al-Quran, Abi Amir diminta oleh Kementerian Agama untuk menjadi salah satu tim dari penerjemahan Al-Quran. Dan Abi Amir tahu ini penting sekali para pemirsa karena banyak sekali tuduhan bahwa terjemahan Al-Quran ada campur tangan pemerintah. Abi Amir tahu sendiri, melihat langsung, terlibat langsung bahwa yang bekerja dalam penerjemahan Al-Quran adalah murni para ulama dari seluruh Indonesia didatangkan, dan mereka para ahli, ada profesor, ada doktor, kemudian juga bidangnya masing-masing. Ada doktor di bidang bahasa Indonesia, ada doktor di bidang bahasa Arab, ada doktor di bidang tafsir, dan ada para kiai juga yang mereka juga ahli tafsir, semua diundang dan semua duduk bersama-sama dari awal sampai akhir. Dan sekecil apapun Abi Amir ikut karena Abi Amir ingin tahu apakah benar-benar independen atau tidak. Dan ternyata benar, Kak Irfan, ini adalah terjemahan Al-Quran yang independen dan hanya para ulama yang terlibat di dalamnya. Dan semua dilakukan secara ilmiah berdasarkan fakta dan redaksi Al-Quran yang dimaksudkan itu. Dan ahli tafsir ada di depan kita. Boleh tepuk tangan dong untuk Abi Amir Faisal. Terima kasih Abi. Nah Bi, untuk peserta pertama kita tampaknya cukup kesulitan untuk menerjemahkan. Silakan komentarnya Bi. Iya Kak Irfan, Zubair hari ini dari segi hafalan dia luar biasa. Tapi memang karena mungkin butuh pelatihan Kak Irfan. Dan lebih sulit menghafal bahasa Indonesianya daripada menghafal Al-Qur'annya. Di sini kita paham mengapa Allah firman, "Wa laqad yassarnal Qur'an lidzikr fahal min mudzakir." Kata Allah, ini Quran aku mudahkan. Jadi benar pemirsa rahimakumullah, mudah menghafal Al-Qur'an. Karena ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah mudah-mudahan Zubair bisa meningkatkan lagi. Jadi harus dipanggil, harus diberi clue dulu. Zubair bisa melanjutkan. Ada beberapa terjemahan, misalnya ayat 1 Zubair diberi clue, kemudian ayat kedua dia bisa melanjutkan sendiri, juga ayat ketiga bisa melanjutkan sendiri. Terus yang keempat dia ada beberapa yang catatan di mana seharusnya yang diperbuat tapi dia menerjemahkan kata yang lain yang ada itu berbeda maknanya. Kemudian ayat kelima Zubair benar-benar juga harus butuh clue dengan beberapa kali. Dan ke-6, ke-7, ke-8 Zubair sudah tidak bisa melanjutkan terjemahan. Boleh kasih semangat untuk Zubair. Tapi dari bacaan ayatnya bagaimana ya? Dari Kanabila dulu ya. Baru sembuh sakit soalnya. Silakan Kanabila. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Zubair hari ini penampilannya bagus. Hari ini membawa irama indah ya, Masya Allah.
ada dua catatan dari Kanabila. Yang pertama dari segi ini semua dari segi penyempurnaan. Yang pertama ketika membaca yauma idzin tuhaditsu, usahakan dengungnya tidak tebal, yauma idzin, enggak yauma idzin tuhaditsu. Sama yang satu lagi yauma idzin yasduru. Harfus shad memiliki durasi, atau kalau di ilmu tajwid nama sifatnya sifatur rakhawah. Jadi agak lentur, yasduru. Selama ini Kanabila melihat ada sedikit mungkin kurang pede dari Zubair ketika tampil. Biasanya di balik panggung juga teman-teman bilang, oh ini Zubair bisa nggak ya, selalu bilang seperti itu. Jadi sebelum kita mulai perang, kita sudah down duluan, sudah kalah duluan. Nah makanya ada doa guru Kanabila mengajarkan Kanabila, dan itu awal-awal Nabila tampil juga ngaji dan lain sebagainya, itu diajarkan oleh guru Kanabila. Doanya adalah Allahumma tsabbit janani wa ajril haqqa ala lisani wanqulni min hauli wa quwwati ila haulika wa quwwatika. Allah, tenangkanlah dadaku, karena biasanya yang membuat kita takut itu gak tenang, masih takut salah, takut ucapannya kurang benar, takut hafalannya hilang. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah menenangkan hati kita dan mengalirkan ucapan-ucapan yang benar dari lidah kita, dan kita memindahkan kekuatan kita mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pasrah ya, maka insya Allah kita tampil dengan yang ada apa adanya. Iya, di belakang aku nggak bisa. Makanya bisa gitu aja ya. Ya walaupun tiba-tiba nggak bisa, ya setidaknya yakin aja dulu ya. Oke, tepuk tangan semangat lagi deh buat Zubair. Kalau bacaan ayat suci Al-Qur'annya sudah bagus ya. Kalau dari Syekh Hussein Jaber ada tambahan silakan. Iya, karena betul mulai dari isti'azah dia sudah jelas. Mulai terjemahnya udah dia betul down duluan. Tapi untuk segi bacaannya hari ini 2024 Hafiz Indonesia untuk bacaan Zubair Al-Mantabi. Oh, Masya Allah, tuh dapat 2 jempol bacaannya. Sudah cukup? Go. Koko Denis Lim. Baik, bismillah. Insyaallah tabarakallah Zubair, masyaallah. Jadi orang beriman itu tetap pede, ya. Cuma nanti kita mesti bedain pede sama kepedean, nah itu beda. Karena yakin ada Allah di belakang kita yang ngebantuin. Kalau kepedean makan beda. Aku kan bisanya karena aku pinter, karena aku belajar, karena aku IQ-nya lebih tinggi. Lagian, ini kan tadi baru sukses pembacaannya kalau ikhlas lillahi ta'ala. Bukan ketika Dewan Juri bilang bagus. Jadi nggak apa-apa, tenang aja ya. Lagian masalah hafalan itu, tahu nggak, ada satu surat, kan kita tahu yang paling pertama turun kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada beberapa surat yang turunnya full, langsung satu surat. Salah satunya surat ke-6, Al-An'am. 165 ayat, 23 halaman. Tapi ada sahabat Nabi yang langsung Nabi bacain satu kali langsung hafal. Contohnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sahabat yang lain gimana kok? Hafal semuanya langsung hafal? Oh enggak. Ada yang perlu menghafalkannya itu perlu 20 tahun Zubair. Ya. Maka seperti contoh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri menghabiskan waktu 20 tahun loh untuk menghafal. Ada riwayat juga yang menyebutkan itu baru selesainya 2 bulan sebelum beliau wafat. Ya. Maka tergantung Allah mau nitipinnya berapa banyak. Tapi memang kalau kita pikirkan lagi ternyata Al-Quran sekarang sama di zaman dulu sekarang bisa jadi banyakan Qurannya di masjid daripada yang sholat. Ya. Tapi zaman dulu kan Al-Quran gak diturunin utuh dalam bentuk satu mushaf begini nih. Wahyu baru akhirnya dijadikan mushaf ya. Kita pernah bahas itu di zamannya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, makanya disebut mushaf Utsmani. Nah, tapi di zaman itu sudah seluas itu. Ternyata di zaman seluas itu Islam sudah sebesar itu, Al-Qur'annya baru sekedar ada 5 jilid satu daerah seluas itu. Tapi mereka semua pada sering tilawah apa yang dibaca. Ya karena itu dia, mereka menghafalkan dan memang perbedaannya mereka nggak akan maju menghafalkan ayat selanjutnya sebelum ayat itu selesai mereka amalkan. Ini mudah-mudahan menjadi motivasi supaya makin kuat hafalannya dengan cara bukan hanya sekedar di murojaah tapi benar-benar diamalkan dalam perbuatan. Kan iman itu memang diyakini di hati, diucapkan di lisan dan muncul dalam perbuatan ya.
Tapi ini udah Masya Allah luar biasa. Terima kasih Zubair. Ya, terima kasih juga Kakak dan Dennis Lim. Sudah Zubair, tinggal tunggu penilaian nanti di akhir ya. Mau masuk ke wisuda akbar nggak? Mau lah, tinggal 2 langkah lagi nih. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Zubair. Waduh, tantangan hari ini gimana ya? Zubair penerima 2 pinfai saja tersendat. Mudah-mudahan 4 lainnya bisa lebih lancar. Terus tonton penampilan mereka lainnya di sini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Hafiz Indonesia di sini ya.